Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Welcome to my channel Rudy KB VCQ. Hari ini Jumat 1 Mei 2020. Kita akan melihat keseruan teman-teman kita dalam wadah FGB MFI Regional DKI 4, khususnya RVP 6 RD8. Kita akan melihat keseruan 3 chapter yang akan bervelocity pada malam hari ini: Master Chef, Master Teknik, dan juga Master Startup. Saksikan video ini dari awal hingga pada akhirnya, guys. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Man. Beribadah di chapter lewat Zoom, walaupun melalui keterbatasan kami terus memuliakan namamu ya Bapak, karena kami percaya kasih pernah tinggalkan kami sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah saat ini kami ibadah ini hikmatmu tak akan pernah lepas walaupun kami berbeda jarak ya Bapak. Kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai dalam namamu yang mulia. Shalom, ini baru sekarang join. Thank you udah hadir maksudnya. Baik. Aduh, ini sekarang kesaksian ya? Ya kesaksian. Iya, gimana? Saat ini memang mas ya, jadi sempat mengalami kita wah ini sekali PD satu itu kita ya Sinyalnya kayaknya. jadi saya jasa cucian saya jadinya belum kepake lagi nih gitu kan. Nah cuman cukup lumayan panjang gitu libur gitu kan, pasti bete lah ya di rumah. Nah saya ngisi kesibukan saya. Lanjut. Iya, oke. Ya dalam kondisi yang seperti ini gitu kan, ya saya bingung juga nih, bete di rumah mau ngapain aja ya kan. Keliling juga nggak mungkin kalau keliling setiap hari kan. Akhirnya ya saya ada coba nanam. Jadi iseng-iseng, cobalah gua nanam gitu kan. Bikin tanaman apa kek gitu ya. Kalau mau tumbuh belakangan gitu kan. Apalagi kalau nanam sayuran kan lumayan kalau sayuran juga. Jadi irit tuh bisa buat masak juga tuh sayur tuh kan. Daging dikurangin dulu gitu. Jadi ya itu aja, kita sedikit lebih harus prihatin lah. Pinter-pinter ngatur keuangan kita, ya atur semua lah. Waktu kita juga diatur baik sebaik mungkin. Tapi yang pasti kita tetap percaya lah ya. Semua udah rencana Tuhan gitu ya kan. Ya dari saya sih paling itu aja sih ya. Gitu. Boleh Bro Edi? Ya, mari kita satukan hati. Bapak kami yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam yang kita sudah ya Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama Tuhan melalui aplikasi Zoom itu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa hadir dengan tujuan sangat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai sharing Tuhan, belajar sharing Tuhan. Kalau ada salah-salah benar Tuhan, kalau ada salah atau ampun. Yang kita kami Tuhan, kami akan mulai sharing malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah menutup Tuhan. Amin. Kalau bersama suatu anugerah yang luar biasa ya. Saya senang kita masih semuanya masih tubuh yang sehat ya. Memang keadaan COVID-19 ini membuat suasana tidak enak. Tapi saya percaya ini diri saya supaya kita semua menjadi yang lebih baik lagi ya. Bahwa saya teman-teman yang hadir di malam ini pasti dapat membuat berkat untuk bisnis yang lebih luar biasa dari Tuhan.
Oke, puji Tuhan, wadah fokus itu ada wadah yang luar biasa. Kenapa saya bilang wadah yang luar biasa? Saya masih ingat saat saya lagi stres, saya lagi nggak bagus kondisi pekerjaan, dan hubungan suami istri juga lagi nggak bagus karena berantem cekcok. Tidak ada badai, tidak ada hujan pun ada, selalu berantem aja tiap hari, hampir setiap hari boleh dikatakan ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik. Sebelumnya kepercayaan saya adalah bukan Kristen, kepercayaan saya adalah keturunan ya, dari budaya keturunan Cina. Jadi saya masih sering sampai, dan bahkan di rumah saya ada yang saya siapkan suatu altar ya, altar. Kalau nggak salah itu hari putih yang saya sembah itu, katanya sembah Buddha ya, saya ada hoki lah ya, hoki dan sejahtera. Tapi apa yang terjadi bukannya hal yang baik terima, bukan hal yang baik yang saya dapat, tapi makin hari makin buruk, makin hari makin kacau, stres, pekerjaan kacau, hubungan sama itu juga kacau. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kita buka satu ayat ya, Yohanes 3 ayat 16. Dan lihat handphone ya. Tunggu. Oh, saya buka Pojiri dulu. Oke. Baca. Oh ya. Langsung mau pakai handphone ya? Iya. Oke, sebentar. Nanti Saya bacain aja. Saya bacain sebentar. Oh. 3:16. Sorry. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saat saya lagi terpuruk, saat saya lagi kacau, saat orang saja kenal, orang tidak kenal saya kenal. Saya tahu. Ya, ke pintu saya, kebetulan rumahnya di depan jalan raya. Saya kompetisi dulu di Majasa, datang dari pos Tanah Abang sebenarnya. Saya masih kontrak di seberang rumah ya, saya tahu itu namanya. Di situ ada orang lewat, dia lihat saya kompetisi, dia tawarin saya kerjaan. Di situ saya kenalan. Habis kenalan, ya saya fokus di situ terus. Ya. Saya senang dengan kata bisnismennya aja sebenarnya. Tujuan saya ke fokus itu bukan dari Tuhan, karena saya belum dalam Tuhan. Terus saya juga, tujuan saya motivasi sesungguhnya adalah dari itu, karena saya bisa ada dengar bisnismennya ya. Suatu hal yang luar biasa menurut saya. Bisnismen itu yang menarik saya untuk kesungguh. Terus saya pikir, wow, bisnismen ini kayak kantau kan ya. Ini tujuan saya ke fokus itu bukan dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Tujuan saya motivasi murni adalah dari kantau, karena ada bisnismennya ya. Saya hadir di dulu sehari Sabtu waktu itu. Jadi Sabtu yang di Presiden Sabtu Pak Carolus dulu, Carolus yang hadir. Nah, setelah saya hadir, baru tahu wah luar biasa ya, ada meeting, ada perkumpulan seperti ini ya. Saya senang. Kenapa? Saya orang Tanjung Pinang, rantau dari Tanjung Pinang Pak. Jadi teman pernah dengar Tanjung Pinang? Mungkin sedikit. Di kami ada pernah pergi ya. Jadi saya di tempat ini rantau di Jakarta itu dikit, nggak banyak. Dia teman saya juga nggak banyak. Kita dapatkan mungkin di Ibu Main cari aja teman saya ini seperti juga sebenarnya. Teman saya nggak banyak. Jadi setelah saya datang ke Bogor, wow, teman jadi mendadak banyak banget ya. Di malam ini saya coba kenalan, ada kita dari Anjas lah, Ampeo lah, teman-teman yang lain luar biasa ya. Sama banyak teman saya, bahkan di dunia ya. Nah, di situlah saya datang. Setelah saya datang, saya baru tahu, saya baru kenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Kasih dari buat keluarga aku. Sebelumnya saya nggak tahu. Jadi kalau saya dulu meninggal itu kemana sih? Ya rekanasi menurut saya ya. Agama tradisi saya lah, rekanasi ya mungkin bisa jadi binatangnya anggota ya. Ya, jadi rekanasi jadi binatang lah, tadi pilih lah, penting lah, atau gimana ya. Itulah yang menurut ini pemikiran saya kalau misalnya dulu sebelumnya. Saya pikir kalau
mati ya meninggal tuh mana nggak tahu juga mau kemana nggak tahu ya. Setelah saya gabung ke Fokus saya baru tahu ini ada Tuhan Yesus loh boleh juru selamat dalam hidup saya. Itu udah kapal yang terbesar buat menurut saya ini kapal yang luar biasa ya. Kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus mungkin ya saya nggak jelas bisa juga nggak jelas. Setelah saya tahu wah ada Tuhan Yesus ya bisa menyelamatkan saya bisa menghapus dosa saya. Nah itulah kado terbesar ya, suatu kado yang luar biasa, kado spesial saya dapat dari Fokus. Setelah saya gabung ke Fokus saya tahu saya kenal Tuhan Yesus ya di majalah saya. Karena begitu besar kasih Allah itu ya. Saya yakin saya teman-teman yang malam ini yang hari ini pasti mempunyai pengalaman yang luar biasa bisa menjadi anaknya Tuhan. Saya yakin pengalaman masing-masing beda. Dan saya juga mengalami pengalaman yang begitu luar biasa dari Tuhan, bukan dari teman yang ada saya ke gereja, bukan dari saudara, tapi kalau orang yang tidak mengenal saya bisa kenal Tuhan bisa mati lagi saya. Nah, setelah gabung ke Fokus saya rasa wah teman saya makin hari makin banyak, bahkan luar negeri ya. Kita anggota Fokus organisasi Fokus itu bukan di aja juga luar negeri, ada di seluruh dunia. Saya pernah hadir di Bali yang luar biasa dari seluruh dunia datang. Benar di tahun 2012 saya hadir di Bali waktu itu dengan pertemuan yang luar biasa dari internasional, hadir di begitu mewah, begitu meriah, perkumpulan. Nah, wadah Fokus itu wadah yang luar biasa. Saya ada kesaksian itu dari teman-teman saya juga. Sebenarnya saya agak pemalu ngomong juga nggak bisa. Jadi setelah gabung saya bisa bicara, bisa bersaksi karena saya lihat banyak pesaksi-pesaksi itu begitu luar biasa, mereka bisa berani mengungkapkan ya, berani menyatakan kegilaan mereka di depan umum, di depan fellowship, di depan pertemuan ini. Menurut saya ada hal yang luar biasa ya. Setelah mereka membuka, mengaku dosa mereka dan saya mengaku dosa saya. Itulah keselamatan terjadi tadi, itu pemulihan terjadi. Saya percaya teman-teman waktu bersaksi untuk memulihkan Tuhan pasti ada kemenangan. Nah, disitulah saya belajar firman Tuhan juga. Saya belajar dari baca Alkitab dan sejujurnya dari dulu sampai sekarang doa saya nggak jadi banyak yang begitu pintar. Yang saya bisa doa adalah doa Bapak kami aja. Jadi menurut saya doa Bapak ini menurut saya powerful ya, luar biasa sekali. Kenapa? Seseorang waktu saya masih kompetisi. Saya masih kompetisi waktu itu. Kompetisi itu mengurus anak buah tuh, mengurus karyawan tentang itu nggak gampang. Jadi lebih gampang emosi ya, emosi agak tinggi. Karena karyawan tuh kita suruh jahit A, karena kita jahit B. Yang suruh bongkar itu nggak mau juga ya. Jadi ngatur karyawan teman itu nggak gampang. Mau nggak mau ya, dia malam emosi. Tapi dengan doa Bapak kami juga dituliskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kesukaan itu seperti di surga. Di sana kami pada makan itu dan ampunilah akan kesalahan kami, juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini yang luar biasa. Waktu saya lagi stres, lagi dendam sama orang, saya minta ampun. Begitu waktu saya minta ampun, saya juga begitu saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Itu yang luar biasa, yang powerful menurut saya. Saat kita mau mengampuni orang itu nggak gampang memang. Mengampuni kesalahan orang gampang. Jadi kita doa pagi, saya doa begini, malam begitu. Akhirnya pelan-pelan emosi saya bisa ditekan. Dan untuk memusuhin orang itu nggak gampang. Udah mulai nggak begitu lagi. Karena saya minta ampunnya segera dosa saya. Itu juga saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya kini percaya bahwa teman-teman mempraktikkan dengan doa Bapak kami dengan sangat powerful, pasti ada ketenangan dan damai sejahtera dalam masing-masing hidup. Karena untuk dendam atau sakit hati sama orang lain tuh akhirnya rugi gak diri kita sendiri. Karena ada besar berkata orang bodoh tuh sakit hati sama orang bodoh, jadi bodoh gitu. Nah di saat ketika saya digabung ke Fokus terus ada terjadi pemulihan dalam karakter saya mulai ada perubahan karakter. Saya bisa mengasihi istri saya. Sebelumnya saya nggak bisa mengasihi istri saya. Saya bilang kalau aku tipe yang cuma maunya kerja cuek gitu loh. Tapi di luar Fokus di waktu saya pada firman saya lihat kesaksian orang luar biasa. Saya bisa mulai mengasihi istri
saya dan mulai ada terjadi pemulihan. Jadi hubungan saya sama istri itu mulai baik setiap hari mulai baik. Jadi di saat itulah saya dan istri itu ke gereja dan itu tetapi kita menerima Tuhan Yesus selama dalam hidup saya. Nah, itulah saya yakin dan percaya teman-teman ada komunitas yang benar, kita punya Tuhan yang benar, pasti terjadi pemulihan dalam keluarga. Dan itu saya mulai baik dengan istri. Nah, di saat kami di gereja, saya di gereja di Kuwait. Nah, terus saya baptis lumayan lama berbaptis. Terus setelah kami ada pemulihan, nah pintu-pintu berkat mulai terbuka. Pintu-pintu berkat mulai terbuka. Kami mulai pindah ke rumah, terus kami ada konveksi dan karyawan banyak. Konveksi saya hampir karyawan waktu itu terjadi meledak full sampai jaya ke depan tuh ada kurang lebih 40 karyawan yang luar biasa banyak berkat dan itu bukan pada bagi saya. Apa yang terjadi seperti hari ini juga terjadi paling muda pasti sudah tahu zaman dulu udah zaman krisis ya. Nah, bukan sekarang aja zaman krisis itu udah terjadi sudah lama. Tapi apa yang terjadi? Jadi bos Tanah Abang berkata sekarang krisis keputusan juga beda. Apa yang terjadi? Saya tidak mengikuti kata dunia. Memang kata dunia lagi krisis. Tapi apa yang saya lakukan? Saya malahan ambil tindakan mau buka toko sendiri. Garang-garang krisis waktu itu. Kan lucu kan, orang krisis saya buka toko, benar? Lawan arah namanya, benar? Saya percayalah karena krisis itu saya buka di Tanah Abang. Di Tanah Abang saya buka toko di Tanah Abang sekarang. Buka toko, memang nggak boleh buka toko. Tapi kalau misalnya Tuhan di belakang kita, saya yakin dan percaya pasti beda. Saya juga yakin dan percaya. Dan untuk saya nggak tanya dia, kalau saya tanya waktu itu tanya dia, saya juga pasti nggak bisa buka toko di Tanah Abang juga. Karena dia pasti kasih saran, benar. Oh, sekarang kritis tuh, jangan usaha lah. Yang buka toko di Tanah Abang pasti masalah loh, benar. Ya, saya bersyukur saya tidak tanya dia, saya yakin saya berpegang pada Tuhan pasti menolong saya. Nah, itulah saya buka toko di Tanah Abang dengan keadaan kritis memang. Dan apa yang terjadi? Tahun pertama saya bisa lewatin. Rupanya Tanah Abang itu benar-benar tahun kedua krisis. Apa yang terjadi? Penjualan saya nggak ada, 6 bulan saya tidak ada penjualan. Tapi ya biasa-biasa aja. Penjualan ada itu di 3 bulan sebelum itu. Dia kata jadi saya tidak sanggup bayar ke toko bahan. Ya, saya tidak sanggup bayar ke toko bahan. Apa yang terjadi? Toko teras bahannya ke rumah saya menarik bahan saya. Ya, jadi sampai teras bahan ke rumah saya ambil bahan saya karena saya tidak mau bayar. Halo, ya, oke, ya, ini malu karena bahan itu ditarik sama orang toko bahan di depan karyawan saya, benar malu. Satu rohnya keluar dari rumah saya di depan karyawan saya, jadi keadaan itu sangat memalukan benar. Sampai saya di blacklist. Apa yang terjadi? Setelah itu blacklist saya di Tanah Abang yang nyebar nama saya. Waktu itu nama toko saya Toko Joli. Jadi semua sales tahu, wah di Toko Joli itu nggak sanggup bayar. Apa yang terjadi? Ada satu sales yang tidak kenal kami. Dia di depan toko saya. Dia ngomong sama tetangga saya. Itu depan bosnya kabur. Bosnya nggak sanggup bayar, kabur. Padahal istri saya duduk di situ. Mana? Istri saya di situ. Nah, ini agak bahan berbeda, tetapi yang itulah respon kita, Pak. Respon kita bisa nggak saya ajak jalan berantem? Bisa aja saya itu berantem. Kenapa kamu bilang saya kabur? Saya masih ada kok berat. Tapi saya tidak, responnya saya baik. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, waktu saat Anda direkatkan
tuh teman-teman tuh nggak usah khawatir. Kalau waktu teman-teman direndahkan orang, dilecehkan orang tuh responnya positif aja, nggak usah lawan atau nggak usah jadi gimana gitu. Percayalah, saat Anda direndahkan, saat Anda dilecehkan, Tuhan pasti angkat. Begitulah saya mengalaminya. Saat kami dilecehkan orang, ya malu, benar-benar malu. Tapi Tuhan buka jalan lagi. Saya pelan-pelan dari toko dapat berapa, saya nyicil ke toko bahan itu. Saya nyicil pelan-pelan bayar. Pelan-pelan saya bayar dengan hampir selesai semuanya. Jadi Tuhan selalu menyertai kami. Memang perjalanan ini lucu dan waktu kita jalan dalam lemah kelaman kita harus tenang, ya. Ingat itu, teman-teman. Mungkin respon kita tuh perlu kita respon yang baik. Tadi lecehkan orang, direndahkan orang, nggak usah takut, nggak usah lawan. Percayalah, firman Tuhan berkata, suatu saat Anda direndahkan, Anda pasti ditinggikan lagi. Begitu juga dengan saya. Dan apa yang terjadi? Saya diberkati luar biasa. Saat saya udah bayar rumah, saya diberkati lagi dengan luar biasa. Di saat saya naik lagi topoknya tuh kumpulin uang tuh banyak banget, benar. Saya naik daun banyak banget, kumpulin uang banyak di saat itu. Tapi apa yang terjadi? Yang bangun jangan tahu sendiri, rumah saya kebakaran. Di saat saya lagi ramai, bisnis saya lagi luar biasa, lagi luar biasanya bisnis saya ada di rumah saya keras. Bukan rumah saya rumah kontrakan saya, karena saya OKB baru mulai bisnis. Saya tinggal sama, gudang saya di sana, kompetisi di sana, semua di sana. Terjadi ke saya di rumah ada uang cash tuh kurang lebih 1 miliar, ada sama giro-giro tuh 1 miliar. Bagi saya kan besar banget, tapi itu kebakaran yang terjadi di rumahnya. Karena bukan terjadi di rumah saya, karena sebelah saya ada kontrak. Katanya ada orang gila, beban. Orang gila kena bakar rumah. Jadi saya yang jadi masalah begitu loh. Nah, itulah yang masalah saya. Cuma sampai saya terjadi kebakaran. Nah, kita buka satu ayat itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya membacakannya ya. Saya bacakan buat teman-teman. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi ayat ini masalah luar biasa. Saya sering mengalami pencobaan, benar. Teman-teman mungkin rasa sendiri. Enggak, saya melalui pencobaan itu banyak sekali, benar. Aku nggak bohong. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, ya, pencobaannya biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Dikasih jalan keluar. Untuk Anda dicobain, saya juga dicobain. Jadi Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saat kita melalui percobaan, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Benar. Jadi cobain rumah saya kebakaran waktu lagi topoknya saya deh. Kebakaran yang bohong jam 1 siang karena setelah yang berbakar rasa deh. Tapi Tuhan tetap. Ayat ini menguatkan saya, benar. Kenapa saya bilang begitu? Memang itu terjadi kebakaran, tapi surat-surat saya kasih basah. Basket ya, maksudnya aja gitu. Jadi saya taruh surat saya sama giro sama uang itu di lemari kayu. Tapi itu lemari baju itu nggak terbakar loh, biasa. Jadi saya sampai bingung, waduh, saya ketawa-tawa ya, saya sampai masih ke fellowship program teman saya, ke tanya saya, ini semua kamu kan kebakaran, kenapa kamu ketawa-tawa aja?
mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Saya rugi banyak, rugi banyak. Tuhan yang katakan semua waktu saya dicoba Tuhan jalan keluar. Itu yang luar biasa saya. Halo. Kemudian nyatakan kuasanya, nyatakan pertolongannya kepada saya. Ini selama saya dari uang saya, surat-surat berharga saya, semua selama pertolongan Tuhan begitu. Saya geleng-geleng kepala sampai saya ke Bogor, kalau ke Bogor bukan rumah kebakar. Memang, jadi saya mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, pertolongan Tuhan begitu ajaib, sehingga saya bisa nggak begitu rugi banyak banget. Ini suatu penghiburan bagi saya ya. Wah, Tuhan dahsyat ya. Sampai itu saya, wah, masih ada ya uangnya semua surat-surat berharga. Iya benar, Tuhan kita dahsyat. Itulah pertolongan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Jadi saya pindah rumah, tapi rumah saya kebakar. Saya kontrak rumah itu. Tuhan tuh dahsyat. Kemudian dari tuan rumah itu disiapin satu rumah buat saya. Jadi saya nggak terlantar karena rumahnya banyak, jadi saya disiapin satu lagi yang udah habis renovasi. Saya tinggal masuk aja, saya pindah ke rumah satu lagi karena saya kontrak waktu itu. Saya pindah ke nggak jauh dari rumah saya yang kebakar, saya pindah ke sana lagi. Apa yang terjadi lagi? Saya tinggal sana berapa lama, kemudian kebakaran lagi, bos. Saya digubur api loh, benar loh. Saya digubur api. Nah, tapi kan rumah saya yang kebakar, tetangga saya. Api itu ada, tapi nggak sampai kebakar rumah saya. Jadi yang salah paham, bukan yang kedua kali nggak kebakar. Tapi saya digubur api, benar digubur api. Jadi api itu besar, tapi tetangga saya yang habis nggak tahu karena bisa anginnya tuh meniup ke tempat lain, jadi saya selamat dari kebakaran itu. Nah, setelah itu kata orang biasanya kalau rumah kebakar itu bisa beli rumah. Benar, saya begitu di rumah. Nah, sekarang yang saya tinggal ini ada saya beli rumah ini karena kebakaran. Dan apa yang terjadi? Saya bisa tinggal di sini. Nah, puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, terus apakah saya terus apa yang terjadi? Saya gagal bayar lagi. Saya nggak sanggup bayar lagi. Karena situasinya udah beda. Situasinya setelah Lebaran sudah bukan lagi. Jadi kejadiannya adalah setelah Lebaran barang itu nggak laku. Barang saya itu nggak laku loh, bos. Jadi saya gagal bayar lagi. Saya gagal bayar sama tukang bahan. Tukang bahan udah marah-marah saya. Nah, apa saya bilang sabar karena saya lagi refinance itu artinya refinance itu pinjam uang sama bank lagi supaya rumah ini kan masih tetap saya kredit kembali gitu loh, nambah uang supaya saya bisa bayar ke supplier ke toko bahan ini. Nah, apa yang terjadi? Proses bank itu hampir 2 bulan. Saya nggak ngerti itu bank kenapa gitu lama prosesnya sampai 2 bulan, Pak. 2 bulan nggak keluar uang itu. Jadi tukang bahan itu udah ngamuk. Dia tanya, ini kamu ada apa? Waktu itu kecicilan satu apartemen ya. Saya bilang, kamu kesana deh lah, apartemen itu mana kamu ambil lah, aku bayar utang gitu. Saya cek kesana, dia kesana sama saya. Apa yang dia ngomong? Ini tempat buangnya gini, gak laku itu kan. Apartemen saya itu kan baru apartemen itu baru bangun, baru yang pantang lah itu apa. Dia belum ada apa-apanya. Jadi dia bilang nggak mau nih tempatnya buang izin nih, ngapain lagi gitu loh. Ya, jadi dikatakan saya dalam pencoba itu saya udah berdoa bisa dia kayak aduh Tuhan kalau misalnya dari bank uang keluar kan enak Tuhan, bisa bayar dia kan enak Tuhan. Nah kan selesai loh, kenapa proses banknya lama banget 2 bulan nggak keluar. Terus saya juga belajar ya, ayo aku sampai ke balkon tuh yang terpujilah namamu, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Sampai saya udah belum pasrah bobot gitu. Karena pencobaan ini yang begitu berat bagi saya nggak perlu bayar dia marah-marah, aku kasih apartemen dia nggak mau. Tapi dia tanya saya, kamu ada apa sekarang? Dia bilang, ya barang sih banyak, tapi nggak laku. Saya bilang, barang saya sih banyak di gudang. Oh ya udahlah, saya ambil barang kamu aja deh. Nah ini tuh benar ambil barang saya, barang udah jadi gitu mungkin gitu loh. Yang banyak ribuan musim saya bikin banyak banget ribuan musim ke rumah saya
malu lagi karena barang itu banyak karung-karung keluarin di depan karyawan saya lagi tuh. Malu benar-benar malu tuh, barang diangkut bal-bal tuh keluar dari depan karyawan saya kok pergi gitu karena saya nggak sanggup bayar gitu. Jadi barang itu jadi saya bayar ke pengembangan itu dengan barang saya. Nah, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita mungkin doa nggak dijawab, mungkin ada delay, agak lambat, nggak terjadi apa-apa ya. Sekarang ada baiknya juga dong. Mengapa saya bilang begitu? Karena barang yang diambil itu rupanya barang masih nanti sebagian itu masih ada. Itu dijual lagi nggak laku juga sih. Nilainya tuh ada penundaan itu ada baik buat kita sebenarnya. Jadi percayalah Tuhan, percaya sama Tuhan, doa kita pasti menjawab dan kita akan diberikan yang terbaik, bukan yang sesuai keinginan kita, tapi Tuhan kita percaya. Tuhan akan kita ada delay dikit, terus kita sabar untuk menunggu solusi yang terbaik buat kita. Dan itulah akhirnya hampir setengah barang diambil dia, dan sisa setengahnya saya nggak bisa jual lagi, saya jual rugi, dan akhirnya bang juga butuhin dana, saya juga masih bisa untuk modal untuk produksi lagi sehingga saya bisa kadang dipulihkan lagi dengan jualan, dengan waktu itu kan produksi jam bikin mendadak membludak juga, jadi bisa dipulihkan. Jadi kita keadaan sekarang memang tidak enak, pencobaan tuh nggak pernah selesai, biasa sih ada ya. Jadi ingat 1 Korintus 10 ayat 13 ya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicoba ini melampaui. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, teman-teman, saya juga mengalami berkali-kali pencobaan. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mengalami pencobaan ya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya teman-teman ya. Jadi saya akan mengakhiri seri malam sedikit untuk sekian ya. Terima kasih teman-teman. God bless. Ya. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Selesai sudah video pada kali ini. Semoga video ini memberikan informasi dan manfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya guys. Terima kasih.